Yang sering menjadi permasalahan di era sekarang sih menurut saya adalah orang yang ekstrovert memaksakan diri untuk menjadi introvert. Karena begini, kepribadian itu adalah watak yang tertanam sejak dia lahir dan itu tidak bisa dirubah. Itu akan tertanam sampai dia nanti tua, bahkan sampai dia meninggal. Karena begini, yang bisa dirubah itu adalah penempatan dia menempatkan kepribadiannya di tempat yang tepat. Artinya seperti ini. Jika kita tahu ada tokoh dalam agama Islam yang sangat terkenal yaitu Umar bin Khattab. Beberapa perbedaan Umar bin Khattab tatkala dia sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Tidak terlalu terlihat perbedaan yang mencolok. Hanya saja perbedaannya pada tempat. Jikalau dulu Umar bin Khattab itu sangat keras terhadap orang-orang Islam, ya, jadi dia amat sangat benci dengan orang-orang Islam. Tetapi setelah dia masuk Islam, justru dia banting setir, dia putar balik, membenci orang-orang yang membenci Islam atau keras sekali terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Karakter atau kepribadian Umar bin Khattab yang tegas, keras gitu, itu tetap melekat pada diri Umar dan itu tidak bisa hilang, tapi bisa ditempatkan ke tempat yang tepat. Itu yang saya maksud. Makanya dalam hal ini pendidikan itu penting. Pendidikan karakter itu penting. Bukan berarti kita merubah karakter seseorang, tidak, karena karakter itu tidak bisa dirubah. Sifat dan sikap itu berbeda, ya. Kalau sifat itu adalah sesuatu yang tertanam dalam diri manusia yang dia punya sejak dia lahir. Nah, sedangkan sikap itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara zahir gitu. Misalnya nih, kita ketemu atasan kita, dalam hati kita kita benci, kita dendam sekali. Kita ingin mengumpat atasan kita sekeras-kerasnya gitu. Tapi kalau kita melihat atasan kita atau kita berada di hadapan atasan kita seolah-olah bersikap sopan, santun gitu kan. Nah, itu adalah sikap. Sikap itu adalah sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Nah, sedangkan sifat itu perlu ya perlu observasi yang mendalam dan tidak langsung bisa kita lihat. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa melihat sifat itu dari pola ya. Kalau dalam psikologi itu kan ada tuh pola orang seperti ini artinya sifatnya seperti ini begitu. Tapi itu pun tidak bisa menjadi tolok ukur. Tidak bisa menjadikan barometer bahwa orang-orang itu adalah seperti ini gitu. Karena masing-masing orang terkadang memiliki pola yang berbeda. Nah, psikologi itu adalah pola-pola orang-orang pada umumnya lalu disimpulkan dalam sebuah ilmu pengetahuan yang disebut psikologi. Kadang orang-orang itu termakan oleh ya quote-quote di Instagram ataupun TikTok, yang mana dalam hal ini terkadang saya berpikir bahwa ada sesuatu yang menyetir kita secara keseluruhan, yaitu dari sosial media. Memang dalam hal ini pemerintah bisa untuk mengcounter atau bisa menghandle itu semua atau bisa mengantisipasi itu semua menjadi lebih baik gitu kan. Tetapi itu tidak terlalu efektif di negara yang sistem pemerintahannya itu demokrasi. Nah, beda cerita kalau misalnya sistem pemerintahannya komunis ya, atau walaupun sistem pemerintahan kita demokratis atau demokrasi ya, tapi kalau SDM kita itu mendukung, artinya orang-orangnya itu sudah bisa memfilter, orang-orangnya itu sudah bisa melihat mana yang cocok untuk dirinya, mana yang tidak. Nah, sedangkan era sekarang itu, zaman sekarang itu kita cocok-cocokkan sesuatu yang sebetulnya tidak cocok untuk diri kita, sesuatu yang sebetulnya tidak relevan untuk diri kita, kita istilahnya cocoklogi. Wah, ini kayaknya relate banget ini sama gua gitu. Padahal belum tentu. Itulah kenapa lagu-lagu sedih itu sangat laris di pasaran. Kenapa? Karena orang-orang itu merasa nikmat ketika orang-orang merasa sedih atau orang-orang merasa tersakiti. Terkadang itu bukan hanya rasa sakit, terkadang itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi kadang orang-orang itu menikmati kesedihan mereka dengan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Contoh, saya dalam posisi atau keadaan bahagia nih ya, dalam keadaan senang gitu ya, happy gitu, moodnya bagus. Lalu saya buka HP, saya putar YouTube. Di situ saya mendengarkan lagu-lagu melo, lagu-lagu yang temanya patah hati gitu. Ketika saya mendengarkan lagu itu, memang merasa bahagia itu masih ada. Tetapi ketika saat saya mendengarkan musik itu, maka pikiran saya akan menghayal sesuatu yang menyakitkan, dan pasti orang-orang itu punya pengalaman disakiti gitu. Entah disakiti pacar, disakiti teman, atau disakiti keluarga gitu. Itu pasti ada. Nah, itulah yang menimbulkan efek-efek kenikmatan, tetapi sebetulnya itu sakit gitu.
Jadi orang-orang itu lucu, dia tidak mau kesakitan atau dia tidak mau tersakiti, tapi kadang dia menikmati situasi itu dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Ya sah-sah saja kalau kalian suka dengan lagu-lagu mellow, lagu-lagu yang sedih gitu, suka, itu bebas, boleh saja. Tetapi jangan sampai itu dimasukkan dalam hati, dalam pikiran, lalu diaktualisasikan ke dalam perilaku. Itu yang kadang salah kaprah gitu ya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri ya. Kadang kita mendengar berita, ada orang yang sambil mendengarkan lagu si A gitu kan, terus dia bunuh diri dengan playlist lagu itu masih muter gitu, masih jalan gitu. Nah itu yang penting menjadi perhatian kita, terutama Gen Z ya, yang kalau kita generalisir ya, secara umum mereka lebih kesannya itu kesan-kesan orang-orang introvert. Nah itu saja pesan dari saya, semoga bisa diambil pelajarannya dan kita bisa memperbaiki SDM kita yang tidak terlalu terpaku dengan sosial media. Karena bagaimanapun sosial media itu ya orang-orang biasa juga. Kadang mereka mengungkapkan sesuatu itu asal nulis saja gitu.